Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bimadadihi wa afadhu alaina bi barakatihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwal fi bayani huquqiz zawjati al-wajibati 'ala az-zawji. Al-faslul awwalu tining fasal al-awwalu saya pertama ibayani huquqiz zaujati paneka dalam nerangaki banyak-banyak hak bini al-wajibati sewajib ala zauji atas laki. Pada fasal yang pertama ini akan dibahas tentang beberapa haknya seorang istri yang menjadi tanggungan atau yang wajib bagi laki-laki atau bagi suami. Qala Allah Ta'ala fi surat An-Nisa wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Qala adabu Allahu basara Allah Ta'ala semahaluhur Allah wa 'ashiruhunna bil ma'rufi wa 'ashiru ben ngompolnah sambian kebi atau mempergauli atau memperlakukan sambian kebi para orang laki hunah dakah banyak-banyak orang bini bil ma'rufi kalaban bijak atau kelaban bagus ai bil adli tegese kelaban patot atau bagus atau adil. Allah adabu dalam surah An-Nisa berkaitan kelaban kewajiban orang laki, berkaitan dengan kewajiban seorang suami kepada istri. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi khitabnya di sini adalah para suami. Bahwasanya para suami wajib mempergauli istrinya dengan ma'ruf, dengan baik atau dengan bijak. Bijak di dalam beberapa hal tentunya. Baik bijak di dalam masalah waktu berkumpul, waktu mempergauli, bahkan waktu di dalam berduaan di tempat peraduan. Juga bijak dan adil atau baik di dalam nafkah, pemberian nafkah. Jadi suami harus bijak di dalam memberikan nafkah kepada istrinya, karena ini kewajiban suami dan termasuk haknya istri. Dan yang terakhir adalah bijak di dalam memberikan atau di dalam ungkapan-ungkapan atau di dalam perkataan-perkataan. Jadi harus ma'ruf. Seorang suami memperlakukan istri di dalam ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataannya harus baik, harus bijak, dan harus
tepat ya. Tepat maksudnya di sini tidak menyakiti dan tidak menyinggung, bahkan melukai perasaannya. Ini kewajiban pertama yang merupakan hak daripada istri. Jadi hak istri itu harus mendapatkan kebijaksanaan dari kalangan suami, dari para suami. Pertama, berkaitan dengan masalah waktu. Baik waktu waktu ya muasyarah, waktu berkumpul, atau waktu di dalam pemberian nafkah batin, atau di dalam waktu mengumpuli istri pada atau di tempat-tempat peraduan. Oleh karenanya di dalam Islam itu, di dalam hukum Islam, suami yang berpoligami atau yang beristri lebih satu, dua, tiga, atau empat, itu diatur sekiranya suami itu tidak melebihi waktu menggilir istri itu lebih dari 4 hari. Dan itu merupakan kebijakan syariat Islam yang diberikan kepada para suami untuk memberikan waktunya tidak boleh lebih dari 4 hari. Makanya dibatasi, suami itu poligami itu dibatasi menjadi 4, karena untuk kismah, untuk pembagian itu, untuk menggilir itu ya bisa diatur dengan 1 malam, 1 malam, 1 malam, dan 1 malam. Jadi harus bijaksana di dalam memberikan waktu berkumpul atau waktu menggauli istri di tempat peraduan. Yang kedua, istri berhak mendapatkan kebijaksanaan di dalam pemberian nafkah. Bijaksana di sini bisa diartikan kebutuhan-kebutuhan pokok itu harus menjadi pertimbangan penting bagi suami. Artinya jangan sampai kalangan suami itu membiarkan istrinya kekurangan atau bahkan tidak mendapatkan hal-hal yang bersifat pokok, khususnya di bidang nafkah ini. Nanti mungkin dijelaskan itu apa saja yang harus diberikan. Dan yang ketiga, suami itu, istri harus mendapatkan kebijaksanaan di dalam ungkapan-ungkapan atau sapaan. Kiranya bagaimana seorang istri tidak tersakiti, tidak tersinggung dengan perkataan-perkataan suaminya. Sebagaimana Rasulullah itu adalah sosok gambaran suami yang sangat sempurna. Diceritakan dari beberapa keterangan dalam hadis bahwasanya Rasulullah itu memperlakukan istri-istrinya itu dengan lemah lembut, bahkan dengan sebutan-sebutan yang sangat romantis. Sebagaimana kita tahu bahwasannya salah satu istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah, itu mendapatkan panggilan romantis dari Rasulullah dengan sebutan Humairah, yang mungkin sedang viral sekarang itu lagunya. Karena Rasulullah sangat memperhatikan ungkapan-ungkapan kepada para istrinya. Seterusnya, waqala walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Waqala ban adabu basara Allah walahunna ban banikah ika andi banyak-banyak bini mislul ladzi tining opa mana barang 'alaihinna wajib atas orang-orang bini bil ma'rufi kalaban bagus, bil ma'ruf kalaban bagus. Ayat di sini menjelaskan bahwa
hak yang didapatkan oleh seorang istri itu sama sebenarnya dengan hak yang didapatkan oleh suami. Dengan kata lain, kedua belah pihak antara suami dan istri itu sama-sama mempunyai hak dan secara otomatis juga mempunyai kewajiban. Pemberian hak di sini harus dengan ma'ruf. Ma'ruf, kata-kata ma'ruf itu maksudnya baik sesuai dengan aturan syariat. Jadi ma'ruf itu indah atau bagus, ukurannya itu adalah syariat. Jadi tolak ukurnya itu bagus atau baik menurut pandangan syariat. Sehingga Ibnu Abbas berkata, menyikapi dari ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, inni uhibbu an atazayyana limraati kama tuhibbu an tatazayyana li. Kata Ibnu Abbas, saya senang berdandan atau berhias, artinya memberikan sesuatu yang layak dan yang baik, yang terbaik, berdandan, berkemas, dan memberikan penampilan yang terbaik, diperuntukkan kepada istrinya. Sebagaimana saya senang ketika melihat istri saya berdandan dan memberikan yang terbaik untuk saya. Nah, ini yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Artinya kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dan sama-sama mempunyai kewajiban. Tentunya di dalam memberikan hak di situ atau di dalam memberikan kewajiban harus sesuai dengan syariat Islam. Hanya saja walirijali 'alaihinna darajah. Oh ya, sama-sama mempunyai hak dan sama-sama mempunyai kewajiban, tapi dibatasi la fil jinsi, bukan di dalam jenisnya, bukan di dalam jenis kelaminnya yang disamakan. Karena ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, ada perbedaan. Seorang laki-laki diperbolehkan oleh syariat, oleh hukum untuk berpoligami, sementara perempuan tidak diperbolehkan. Nah, dibatasi di situ, ada pembatasannya. Kesamaan di dalam hak dan kewajiban itu dibatasi di dalam jenis atau di dalam kelamin. Kalau laki-laki di dalam masalah poligami diperbolehkan, tetapi untuk istri tidak diperbolehkan. Walirijali 'alaihinna darajah. Wadir rijali ban panikaekan di banyak-banyak orang laki. Alaihinna ing atasen banyak-banyak orang bini. Darajatun dining derajat ay fadilatun tegese keutamaan fil haqqi min wujubi ta'atihinna lahum lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri wal infaqihim fi masalihih. Hanya saja dalam pandangan syariat Islam, seorang laki-laki itu memang diberi nilai plus, memang diberi nilai lebih dari kalangan perempuan. Karena seorang laki-laki diharuskan atau diberi beban kewajiban untuk membayar mahar ketika menikah, dan diharuskan atau dikenai kewajiban untuk menafkahi dari istri-istrinya itu. Disitulah letak utamanya atau letak lebihnya seorang laki-laki daripada perempuan. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'i ba'da an hamidallaha wa asna alaihi wa wa'adha ala wastawsaw bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhum syai'an ghaira dhalik.
illa ayyatina bi fahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghairu mubarrahin fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Diceritakan ruya ceritaake anin nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saungkuna kanjeng Nabi qala adabu pasara Nabi fi hajjatil wada'i dalam haji wada, haji terakhir kan, haji yang terakhir akhirah hajihi wa huwa hajjatul jum'ah, bertepatan dengan hari Jumat ketika Rasulullah membaca khutbah ba'da an hamidallaha, ba'da saampona an hamidah maucih pasara Nabi Allah ka Allah wa athna bengalam pasara Nabi alaihi atas Allah wa wa'adha ban aparing mau'idhah pasara Nabi ka para kaum, para jemaah hadirin sehadir kalaban mau'idhah ala enga-enga ay tanabbahu ya qaum wastausaw bin nisa'i khairan, wastausaw ban ngalaksanaake wasiat sampeyan kabeh orang laki bin nisa'i dalam orang bini khairan dan kebagusan. Maksudnya ikbalu wasiyati fihinna, narema sampeyan kabeh orang laki wasiat tidak ka wasiat kaula fihinna dalam orang bini. Rasulullah berpesan pada khutbah haji wada pada waktu itu, berpesan kepada kaum laki-laki untuk memperhatikan kepada perempuan, kepada istri-istrinya, memperlakukan istri-istrinya dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab. Fa innama hunna awanon, fa innama maka angin pastena hunna tining, banyak-banyak orang bini awanon pernikah. Awanon itu bisa maknain tawanan, bisa maknain pembantu, tapi lebih pasnya mungkin tanggung jawab. Awanon panika dadi tanggung jawab. Ai asiratun banyak-banyak orang, banyak-banyak orang saya tanggung jawab pagi indakum dak kasambian kabeh. Laisa tada tamlikuna ngandi sambian minhum dari sambian syai'an dak setong-setong ghairu dzalik salaina kebagusan illa angin ayatina nekanin pasera orang-orang bini bifahisyatin kalaban kecubaan seperti nusus ay nususin tegese seperti nusus mubayyinatin sejelas. Fa in fa'alna maka bila ngalakonin, maka nalika ngalakonin pasera orang-orang bini ngalakonin kecubaan seperti yang ngalakonin nusus. Nusus itu adalah meninggalkan kewajiban sebagai istri. Maka fahjuruhunna maka tinggal sambian kabihunna ka orang bini fil madaji'i dalam kenangan saren atau tempat tedung. Wadribu ban mokol sambian hunna ka orang-orang bini darban kalaban pokolan ghairu mubarrahin setak nyakeen atau setak abahayaati, setak kejam lah. Fa in ata'na maka bila taat pasera orang bini, fa in ata'na maka bila ampun taat pasera orang-orang bini kum dak sambian kabi pada tabahu maka cak nyareh jalan sambian kabi alaihinna, pada tabahu maka cak nyareh sambian kabi alaihinna atas orang-orang bini sabilan dak ke jalan ay tariqan ila darbihinna dzulman, artinya jalan kaangkui nokol reng bini kalaban dolim. Pesan Rasulullah dalam khutbah itu kepada kaum laki-laki agar supaya memperhatikan betul dan memperlakukan kalangan perempuan atau istri-istri itu dengan baik,
tidak ada lagi yang lebih pantas dari sikap memberikan perlakuan baik kepada kaum istri. Jadi jangan sampai sekali-kali memperlakukan istri itu tidak baik. Itu pesan Rasulullah. Kenapa demikian? Fa inna ma hunna awanun indakum. Karena kaum perempuan, kaum istri itu adalah tanggung jawab. Kita tahu begini, seorang anak itu adalah mutlak tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua mempunyai tanggung jawab besar kepada anak. Jadi anak merupakan tanggung jawab orang tua, baik anak laki-laki dan anak perempuan. Hanya saja bedanya, anak perempuan itu lepas dari tanggung jawab orang tua setelah anak perempuan itu menikah. Jadi kalau sudah menikah, maka tanggung jawab yang sebelumnya ada di pundak orang tua itu beralih kepada seorang suami. Makanya akad itu bukan hanya sekedar melafalkan atau hanya sekedar hafal ya di dalam akad nikah itu. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha, yang kadang-kadang orang melakukan akad sampai gemeteran, takut salah atau bagaimana. Substansi daripada akad itu adalah mengambil alih haknya, kewajiban orang tua kepada dirinya. Jadi tanggung jawab orang tua itu diambil alih oleh suami itu, oleh calon suami. Jadi setelah qabiltu nikahaha wa tazwijaha, secara keseluruhan tanggung jawab seorang bapak dan seorang ibu, baik tanggung jawab di dunia seperti tanggung jawab masalah kebutuhan duniawinya, baik itu pendidikan atau nafkahnya, atau tanggung jawab akhirat, keselamatannya perempuan tadi dari adab Allah nanti di akhirat, itu beralih kepada suami. Nah, itu besarnya tanggung jawab seorang suami. Makanya di dalam akad itu sebenarnya kalau kita paham betul, maka ya antara senang dan susah sih sebenarnya. Senangnya karena mungkin sudah menikah, tapi susahnya mengemban tanggung jawab berat lah. Yang semulanya itu tanggung jawab seorang bapak, sekarang sudah kita ambil alih. Jadi anak ini awanun indana, menjadi tanggung jawab kita. Perempuan ini yang semula itu adalah